Universitas Pancasakti, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya mau menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eti Dayani MPD. Di sini saya mau meresum materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pertemuan pertama menjelaskan tentang penjelasan umum tentang PAUD, dasar-dasar dan ruang lingkup PAUD. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 8 tahun. Pilar pendidikan anak usia dini: perluasan dan pemerataan layanan PAUD ke semua anak, kemudian peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, kemudian penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, kemudian ruang lingkup PAUD. Di pendidikan anak usia dini ada beberapa diperhatikan. Yang pertama, moral dan nilai agama. Yang kedua, sosial, emosional, dan kemandirian. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, kognitif. Yang kelima, fisik motorik. Yang keenam, pertemuan kedua membahas tentang konsep dasar pembelajaran PAUD. Kemudian pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Karakteristik anak usia dini. Yang pertama, mengetahui hal-hal yang dibutuhkan anak yang bermanfaat bagi perkembangan hidupnya. Yang kedua, mengetahui tugas-tugas perkembangan anak sehingga dapat melaksanakan tugas perkembangan dengan baik. Yang ketiga, menaruh harapan dan tuntutan terhadap anak secara realistik. Yang keempat, mampu mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Pertemuan ketiga membahas tentang hakikat PAUD. Hakikat anak usia dini. Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Salah satu yang menjadi penciri masa usia dini adalah periode keemasan. Beberapa ahli mengkategorikan anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, kelompok bayi pada rentang usia 0-1 tahun. Yang kedua, kelompok awal berjalan pada rentang usia 1-3 tahun. Yang ketiga, kelompok prasekolah pada rentang usia 3-4 tahun. Yang keempat, kelompok usia sekolah pada rentang usia 5-6 tahun. Yang kelima, kelompok usia sekolah kelas lanjut pada usia 7-8 tahun. Pertemuan keempat membahas tentang sejarah PAUD di Indonesia dan perkembangan asal-usul PAUD. Sejarah perkembangan PAUD. Untuk mengetahui dan memahami sejarah berdirinya PAUD di Indonesia beserta perkembangannya, setidaknya dapat ditelusuri melalui dua periode, yaitu pada masa pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Pada mulanya, pendidikan semacam PAUD ini muncul di kota Blankenburg, Jerman pada tahun 1840 yang diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel dengan mendirikan lembaga yang bernama kindergarten. Istilah kindergarten berasal dari kata kinder berarti anak dan garten berarti taman. Istilah kindergarten ini mempunyai makna taman anak. Selanjutnya, istilah kindergarten juga terkenal dengan sebutan Froebel School yang identik dengan nama pendiri lembaga tersebut. Pertemuan kelima membahas tentang teori yang berhubungan dengan PAUD. Beberapa teori yang berhubungan dengan perkembangan. Yang pertama, teori yang berorientasi biologis. Yang kedua, teori lingkungan. Yang ketiga, teori psikodinamika. Yang keempat, teori ilmu kerohanian. Yang kelima, teori interaksionalisme. Yang keenam, teori konvergensi. Yang ketujuh, teori rekapitulasi. Yang kedelapan, teori kemungkinan berkembang. Yang kesembilan, teori psikoanalisis. Pertemuan keenam membahas tentang perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini adalah kemajuan yang dialami anak secara menyeluruh, mulai dari segi fisik hingga sosial emosional anak. Usia dini adalah masa kritis bagi anak karena di periode inilah otak anak berkembang dengan sangat pesat dan masih bisa berubah sesuai bentukan orang tua hingga faktor lingkungan. Pertemuan ketujuh membahas tentang hakikat pembelajaran PAUD. Hakikat pembelajaran PAUD.
Taman kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan persekolahan yang dikenal oleh anak, sesuai dengan karakteristiknya pada usia dini anak. Anak sedang mengalami proses perkembangan yang sangat pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Kemudian karakteristik kurikulum PAUD. Yang pertama, kurikulum TK tahun 1994. Yang kedua, kurikulum TK tahun 2004. Sekian resume materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.